Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di dalam program Tokoh Inspiratif yang ditayangkan oleh TVRI Jawa Tengah bekerja sama dengan channel Inspirasi untuk Bangsa. Kali ini kami akan membahas tema mandat sosialisasi Pancasila pada MPR RI. Kami akan menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Ma'ruf Cahyono SH MH. Di studio kami juga sudah bersama Profesor Dr. Irianto Widi Suseno MHum, Guru Besar Filsafat di Universitas Diponegoro. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Pak Bambang. Ya. Jadi sambil menunggu koneksi dengan Pak Dr. Ma'ruf Cahyono yang saat ini ada di Jakarta, maka saya akan berbincang-bincang lebih dulu dengan Profesor Irianto Widi Suseno. Prof, akhir-akhir ini kita mengikuti sebuah wacana, sebuah diskusi tentang Pancasila yang cukup hangat. Mudah-mudahan ini menambah perbendaharaan kita semakin memahami Pancasila. Tapi saya pernah mewawancarai Prof. Irianto yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dalam wacana tentang Pancasila ini, yang jauh lebih penting adalah bagaimana menginternalisasi dan mengimplementasikan Pancasila itu kepada masyarakat, terutama pada anak didik. Mungkin Prof bisa mengulangi lagi. Monggo, Prof. Baik, betul. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, terima kasih. Jadi kalau kita amati fenomena yang berkembang sekarang ini adalah sesungguhnya betapa masyarakat bangsa Indonesia itu sudah merindukan bagaimana apa yang terjadi di dalam fenomena sosial dengan indikasi-indikasi suatu krisis itu ingin kembali pada Pancasila itu semakin dibumikan. Karena apa? Karena sejarah Pancasila ini sudah membuktikan memberikan satu kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia mulai dari sejak berdirinya negara kita NKRI hingga sekarang ini yang selalu diterpa oleh berbagai cobaan. Ini entoh tetap eksis. Nah, hal ini membuktikan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia ini sudah final memandang Pancasila itu. Oleh karena itu yang sekarang dibutuhkan adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu. Ya. Nah, ini yang penting, Pak Bambang. Ya. Baik, pemirsa, kami juga ingin mengingatkan bahwa nanti ada program interaktif. Mungkin bisa dicatat dulu nomor telepon yang bisa dihubungi, yaitu 024 670 7500 024 670 7500. Saya ingin kembali ke Prof. Irianto. Profesor sebagai seorang pengajar ya Pancasila di sebuah perguruan tinggi di Universitas Diponegoro, mungkin bisa menggambarkan apa yang terjadi pembekalan Pancasila ini di kalangan mahasiswa. Ya, baik. Sekarang yang sedang istilahnya sedang disusun semacam bagaimana mengefektifkan sistem pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi itu adalah mengkontekskan metode pembelajaran dengan program Kementerian Mendikbud itu mengenai kampus merdeka. Ya, dalam pengertian ini tentu kita harus meng-create satu metode pembelajaran yang tepat, yang menyenangkan bagi mahasiswa dan kemudian memberikan mahasiswa untuk bisa bebas berpikir. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah bahwa memang yang menjadi persoalan sekarang adalah tentang cara-cara tepat seperti apa yang harus kita berikan kepada mahasiswa seiring dengan sekarang majunya teknologi informasi dan komunikasi itu. Nah, oleh karena itu
peristiwa atau pandemi corona ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi hikmahnya itu juga ada dampak positifnya bagi bahwa kita harus atau tidak mau tidak mau harus ya mengikuti tren teknologi itu sekarang ini. Jadi pembelajaran Pancasila harus lebih menggiatkan pemakaian teknologi itu sekarang. Nah, di Undip sedang memulainya itu. Ya, Prof. Selain di perguruan tinggi ya untuk mahasiswa, ini kan juga yang jumlahnya jauh lebih besar dan lebih masif itu kan di sekolah-sekolah, terutama sekolah menengah yang jumlahnya lebih banyak. Mungkin Profesor bisa bercerita bagaimana menyiapkan guru-guru Pancasila ini, Prof. Iya, betul. Lah, ini yang juga menjadi pemikiran yang sangat penting ketika sekarang ini bagaimana pendidikan nilai-nilai Pancasila ini memiliki satu konsistensi mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi itu. Karena apa? Karena pada saat menempuh pendidikan tinggi itu kalau tidak dilandasi bekal sejak awal itu, istilahnya itu menggarap barang yang sudah matang dan agak dewasa ini sudah untuk flexibility, personality-nya itu sudah mungkin sulit dibentuk yang secara mendadak. Oleh karena itu pengadaan guru-guru ini memang pertama harus dari sisi benar-benar kompetensi keilmuan, harus punya kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Tentu ini jadi pemikiran dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang mengelola LPTK di bidang pendidikan PKN itu. Nah, sekarang kan ada Universitas Pendidikan di Bandung, kemudian di Malang dan sebagainya. Nah, saya kira ini sebuah tuntutan baru bagi lembaga-lembaga itu untuk lebih bagaimana memikirkan keefektifan program kurikulum yang harus dicanangkan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa lulusannya itu nanti. Saya kira seperti itu. Baik, Prof, kelihatannya sudah tersambung kita dengan Bapak Sekjen MPR RI dengan Pak Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH. Pak Ma'ruf, iya, apa kabar Pak Ma'ruf Cahyono? Baik, alhamdulillah, sehat. Ya, kita sudah tersambung dengan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH. Pak Ma'ruf, yang di sebelah saya tadi adalah Profesor Dr. Irianto Widi Susino M.Hum, guru besar filsafat Universitas Diponegoro yang sehari-hari juga mengajar Pancasila. Tadi sudah kita sedikit bahwa apapun yang terjadi di dalam dialog wacana tentang Pancasila ini, yang penting yang jangan dilupakan adalah bagaimana pembekalan di pendidikan baik di mahasiswa maupun para murid sekolah untuk menginternalisasi dan mengimplementasikan Pancasila di masyarakat. Nah, saya sekarang akan bertanya kepada Pak Ma'ruf karena satu institusi strategis yang mempunyai mandat untuk mensosialisasikan Pancasila di dalam satu paket sosialisasi 4 pilar itu adalah MPR. Jadi bagaimana MPR memaknai mandat sosialisasi 4 pilar khususnya Pancasila ini, Pak Ma'ruf? Ya, terima kasih Pak Bambang. Selamat sore, Prof. Untuk yang pertama, kalau mandat itu oleh undang-undang, berarti Pak Bambang ini adalah mandat rakyat. Oleh karena itulah, menurut pandangan saya, ini adalah rakyat memuliakan MPR, diberi mandat untuk melaksanakan implementasi nilai-nilai Pancasila. Bahkan tidak hanya nilai Pancasila. Dalam Undang-Undang MD3 pasal 5 huruf A itu jelas bahwa yang dimandatkan kepada MPR adalah melaksanakan pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan ada ketetapan-ketetapan MPR yang sangat strategis dan menurut saya adalah memang nilainya cukup
melengkapi undang-undang dasar kita. Oleh karena itulah, saya kira ini satu tanggung jawab yang besar ya bagi DPR untuk menjalankan mandat undang-undang tersebut. Saya kira itu Pak Bambang. Iya, Pak Ma'ruf. Sekarang di dalam praktek di masyarakat ya, jadi yang real mensosialisasikan Pancasila, walaupun MPR tadi itu dilakukan satu paket dengan sosialisasi 4 pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang yang konkret melakukan tugas sosialisasi ini MPR yang agak lebih masif, selain tadi yang dikatakan Prof. Irianto bahwa para pendidik baik di perguruan tinggi, para dosen maupun para guru di sekolah. Jadi kalau begitu MPR ini punya mandat yang strategis untuk melakukan itu. Bagaimana praktek pelaksanaannya sekarang, Pak? Ya, saya kira betul Pak Bambang. Bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Prof. Irianto, memang strategis karena mandatnya sudah. Kemudian yang kedua, tentu dalam pelaksanaan. Ini kan satu tanggung jawab yang besar. Bagaimana tadi saya sampaikan bahwa internalisasi nilai-nilai lagi dulu saya kira merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu dalam pelaksanaan sosialisasi kita menciptakan berbagai macam metode, termasuk juga menyasar pada berbagai kelompok sasaran, termasuk di dalamnya juga bersama dengan berbagai institusi. Metode-metode yang kelompok sasaran dijalankan tentu supaya Pancasila itu cepat dan pasti bisa dipahamkan kembali kepada seluruh masyarakat dan para kita ini juga bisa diimplementasikan. Kita bekerjasama dengan kita bekerjasama dengan kelompok masyarakat, kita juga bekerjasama dengan berbagai institusi pemerintahan. Ini artinya bahwa tanggung jawab bersama itu memang harus dilaksanakan secara bersama ada pada pembinaan Pancasila karena MPR harus membangun sinergi pada lain, masuk juga. Saya kira itu Pak Thomas. Ya, baik Pak Sekjen dan Prof. Irianto, nanti kita lanjutkan lagi, dan pemirsa sekarang kita sambut lebih dahulu adzan maghrib. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Nyanyian Sabang menggema di Merauke, nyanyian tunggal, nyanyian Bhinneka Tunggal Ika. Martabat Indonesia dileburi oleh darah perjuangan dalam genggaman Garuda dan balutan merah putih. Dilahirkan dalam perbedaan, dibesarkan dalam keragaman, menjalin persatuan, merajut kesatuan. Satukan langkah, memahat harapan, mengukir cita-cita. Menjadi bangsa besar, bangsa yang kuat, menerjang badai, menghadang gelombang. Bangkit, hidupkan harapan, terbang jemput kemenangan. Karena kita merdeka untuk menjadi Indonesia. Panjatkan doa pada yang kuasa, mohonlah ampunannya, mohon pula anugerahnya. Terus berbakti untuk Ibu Pertiwi. Indonesia kita sehat sejahtera. Kembali bersama saya Bambang Sadono di dalam acara Tokoh Inspiratif yang ditayangkan oleh TVRI Jawa Tengah dan bekerja sama dengan channel Inspirasi untuk Bangsa. Kami masih bersama dengan Sekretaris Jenderal MPR RI, Bapak Dr. Ma'ruf Cahyono, SHMA,
dan juga bersama dengan Profesor Irianto Widisuseno, Guru Besar Filsafat dan pengajar Pancasila di Universitas Diponegoro. Mungkin Prof masih ada catatan-catatan atau usulan-usulan yang ingin disampaikan kepada Pak Sekjen. Pak Sekjen masih bersama kami? Masih, Pak. Masih. Ya, ya, monggo. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Saya melanjutkan tadi mengenai bagaimana ke depan untuk lebih memantapkan peran kelembagaan MPR di dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini. Kalau tadi kita mau diskusikan tentang bagaimana metodologi yang tepat sehingga dalam proses pendidikan pemantapan sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini lebih menyenangkan. Ini tentu apakah perlu ada suatu kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan pengayaan metode yang lebih kreatif, inovatif, sehingga pemasarakatan 4 pilar ini akan lebih efektif. Ini bagaimana konfirmasi dari Pak Sekjen? Iya, saya kira Prof. Rianto ya tepat sekali ya. Jadi untuk menyusun satu metode yang memang diharapkan sesuai dengan kebutuhan segmentasinya, tentu memerlukan satu formula yang pas ya, formula yang betul-betul sudah didiskusikan ya secara serius dengan menghasilkan satu metode yang benar-benar pendekatannya dari berbagai macam ya dan perspektif. Oleh karena itulah tentu MPR akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi di bidang itu. Saya setuju sekali dan memang tidak hanya ke depan, saya kira selama ini pun sejak periode yang lalu MPR telah melakukan itu, Pak. Hanya tinggal mungkin bahan-bahan yang sudah didiskusikan selama ini belum sampai pada satu formula bahwa ini menjadi satu rumusan yang akan dimanfaatkan. Saya kira untuk itu kita memerlukan satu kerjasama dan diskusi lanjutan agar metode yang nanti ditetapkan itu yang tadi saya sampaikan harus menyentuh pada berbagai segmen gitu, karena masyarakat kita segmented. Kita terus lakukan untuk menghasilkan satu metode yang betul-betul bisa digunakan gitu. Saya kira saya setuju Prof ya, ke depan memang program itu ada untuk itu. Ya. Baik, iya. Pemirsa, kami mengingatkan masih ada waktu kalau ingin interaksi melalui 024 670 7500, 024 670 7500. Mungkin Prof Irianto kan aktif di asosiasi kalau nggak salah pengajar Pancasila ya Prof ya. Nah, mungkin apa yang bisa dikerjasamakan dengan MPR RI? Ya, terima kasih Pak Sekjen. Di Indonesia ini kan banyak asosiasi profesi yang terkait dengan pendidikan Pancasila yang fokusnya juga mengenai 4 pilar kebangsaan ya. Nah, mereka masing-masing organisasi profesi itu memiliki kesamaan orientasi dan visinya. Yang menjadi kekhasan itu kan mereka masing-masing memiliki trik-trik atau strategi di dalam metodologi proses pembelajarannya. Jadi oleh karena itu kalau menurut saya agar supaya lebih bisa efektif di dalam pemasyarakatannya itu kalau misalnya di Jawa Tengah saja ini sudah ada yang dikenal sebagai asosiasi dosen Pancasila dan kewarganegaraan di Indonesia, di Jawa Tengah ini sudah lama berkembang ini, yang sejak lama ini juga pernah kerjasama dengan MPR itu. Ternyata memang memiliki satu kontribusi yang sangat besar, terutama di dalam bagaimana percepatan di dalam pembudayaan itu lebih tercapai. Saya kira yang di satu sisi sekarang memang khususnya untuk generasi milenial ini yang menjadi satu perhatian bagi kita. Oleh karena itu saya berpikir bahwa
MPR merupakan lembaga yang sangat strategis dan terhormat, itu tentu keterhormatannya jangan sampai hanya di Jakarta, tetapi juga di tingkat-tingkat akar rumput begitu. Saya kira itu yang paling usulan saya seperti itu. Bagaimana Pak Sekjen? Iya. Saya kira senang sekali saya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Rianto. Dan insya Allah saya bekerja di MPR ini sudah masuk di tahun ke-25. 25 tahun Prof. Rianto. Jadi bukan waktu yang singkat. Dan selama ini tentu telah membangun kemitraan dan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi termasuk asosiasi. Bahkan saya kalau tidak salah ini juga masuk dalam grup APHTN dan lain-lain, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dulu. Nah, itu artinya apa yang tadi disampaikan, ditawarkan, saya kira gayung bersambut. Nanti tinggal kita mencari satu momentum untuk bisa mendiskusikan dalam rangka mendukung tugas-tugas di MPR, karena tugas untuk melakukan sosialisasi adalah tugas dari seluruh anggota MPR gitu. Tetapi ada badan yang secara khusus memang melakukan program-program sosialisasi yang namanya Badan Sosialisasi, dan di sana juga ada tugas untuk melakukan evaluasi terhadap materi dan metode ya dari pelaksanaan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Dan juga kita memiliki Badan Pengkajian MPR dan juga Komisi Kajian Ketatanegaraan yang tentu akan bersinergi untuk menciptakan satu metode yang pas, tepat gitu, dan pastilah bekerjasama dengan asosiasi perguruan tinggi yang memang memiliki kompetensi di bidang itu. Jadi saya kira ini juga satu informasi ya dari Prof yang bagus dan baik untuk bisa kita tindak lanjuti, Prof. Saya kira itu. Ya, Pak Ma'ruf, ini semakin menegaskan di masyarakat itu sosialisasi atau internalisasi Pancasila, selain yang dilakukan di lembaga pendidikan, yang di luar itu kelihatannya hanya MPR yang melakukan itu dengan 670 sekian anggota yang melaksanakan 711 itu. 711 sekarang 711. Karena itu benar-benar ini tadi Prof. Irianto mengharapkan agar mandat yang ada di MPR itu benar-benar dilaksanakan semaksimal mungkin sebelum ada institusi lain, misalnya pemerintah, yang juga melakukan sosialisasi secara masif. Nah, mungkin masih ada beberapa informasi yang ingin disampaikan oleh Pak Sekjen, kami persilahkan. Ya, jadi sekaligus untuk sosialisasi terhadap tugas-tugas MPR yang tadi disampaikan dan kita paham cukup strategis, karena terkait dengan ideologi dan dasar negara, terkait dengan konstitusi negara, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dan sejumlah tugas lain yang pastilah bahwa sebagai organ ketatanegaraan memiliki posisi yang strategis juga dalam sistem ketatanegaraan kita. Nah, di bidang sosialisasi tentu kita harus lakukan secara maksimal, dan selama ini sejauh apa yang saya alami dan pahami, kita sudah melakukan itu, meskipun tentu lingkungan strategiklah yang kemudian menuntut untuk melakukan penyesuaian terhadap apa yang sudah dilakukan. Yang kedua, kita memiliki tugas untuk melakukan pengkajian terhadap tatanan negara kita, bahkan terhadap konstitusi yang sudah ada. Kita juga memiliki tugas undang-undang untuk bisa melihat itu, termasuk pelaksanaannya, yang tentu harapannya agar konstitusi itu betul-betul menjadi konstitusi yang hidup dan bekerja ya. Untuk pada muaranya adalah memberikan kesejahteraan sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, Pak Bambang, yang tidak kalah pentingnya, MPR memiliki tugas yang sangat strategis ya, sebagai representasi dari masyarakat dan daerah, anggota DPR, anggota DPD yang tergabung dalam Majelis Perwakilan Rakyat. Itu juga tugasnya adalah menyerap aspirasi masyarakat dan daerah. Nah, ini saya kira tugas penting
yang harus direspon secara positif, maksimal, dan progresif ke depan agar aspirasi masyarakat itu bisa dikelola dengan baik. Dan alhamdulillah Sekretariat Jenderal sedang membangun satu sistem ya untuk mengelola aspirasi ini berbasis pada teknologi informasi. Jadi tentu dengan harapan aspirasi yang selama ini disampaikan kepada MPR yang memang telah menghasilkan satu kinerja dari MPR yang selama ini juga kita sudah rasakan bersama gitu dalam menjalankan tugas-tugas dan wewenangnya. Tetapi paling tidak ke depan partisipasi publik itu akan semakin meningkat dengan tata kelola yang tentu lebih moderat, yang lebih berbasis pada TI, bisa dilaksanakan secara valid, akurat, dan real time. Kita sedang menyusun itu Pak, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dimanfaatkan. Masyarakat dalam saat yang sama dengan mudah bisa menyampaikan aspirasinya kepada MPR, setidaknya terkait dari dua hal untuk menjalankan mandat konstitusi, terkait dengan bagaimana konsepsi konstitusinya dan bagaimana implementasinya. Dan juga dari daerah juga seperti itu, dan juga dari lembaga-lembaga negara, karena memang mandat peraturan dan tertib bahwa aspirasi itu setidaknya ada 3, ada dari masyarakat, ada dari daerah, dan lembaga-lembaga negara. Jadi insya Allah ya, ini sebagai satu terobosan inovasi kebijakan dari Sekretariat Jenderal dalam tugas yang diamanatkan ya, itu akan melakukan inovasi-inovasi yang mendorong peningkatan pelayanan publik yang muaranya adalah untuk peningkatan kinerja MPR agar MPR ke depan tentu sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat semakin dipercaya oleh masyarakat. Saya kira itu Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali Pak Sekjen MPR RI, Bapak Dr. Maruf Cahyono SHMH telah berkenan memberikan waktu untuk berkomunikasi dengan TVRI Jawa Tengah dan channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti di waktu yang akan datang dengan program-program yang bervariasi. Sekali lagi terima kasih Pak Ma'ruf, sukses ya, sama-sama. Untuk bertugas, dan Prof. Irianto Widi Suseno MHUM saya juga mengucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan tadi sinergi juga bisa dibangun antara para pengajar Pancasila di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah dengan MPR yang memang lembaga yang mempunyai misi dan mempunyai mandat untuk melakukan sosialisasi Pancasila. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi saya juga ingin mengucapkan mungkin Prof. Irianto ada yang ingin disampaikan dalam beberapa kalimat, silakan. Oke, baik, terima kasih. Terutama pertama dari saya untuk Pak Ma'ruf Sekjen, bahwa pertama ucapan selamat bertugas untuk melanjutkan apa yang jadi misi yang luhur untuk mensosialisasikan 4 pilar ini. Mudah-mudahan dengan semakin membuka dialog kepada masyarakat tadi dengan ingin mengakses informasi melalui sistem informasi ini akan lebih mendekatkan lembaga terhormat MPR ini di tengah-tengah masyarakat yang sekarang merindukan bagaimana pembinaan ideologi Pancasila ini semakin efektif. Kemudian juga kepada saya kira sesama warga bangsa kita ini, saat ini kita harus merasa bahagia memiliki Pancasila, karena dengan Pancasila kita ini kita dalam keragaman ini ada rasa kenyamanan dan keamanan itu. Ya, ini yang perlu. Oleh karena itu kita mari tingkatkan komitmennya untuk melaksanakannya. Terima kasih. Baik Prof, terima kasih, dan kepada semua pemirsa terima kasih perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di waktu-waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.